Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal cucu disengit teman sekelas, seorang kakek menampar bocah SD di ruangan kelas. Anggota Polda Sulawesi Tengah diduga terlibat kasus penggelapan belasan mobil. Warga Poso Pesisir menemukan sejumlah senjata api dan puluhan amunisi aktif yang tertimbun di bangunan tua. Kesal karena cucunya disentuh bagian belakangnya, seorang kakek di Kabupaten Buol kesal dan menampar siswa Sekolah Dasar Negeri 12 Kecamatan Boka. Akibatnya siswa tersebut menangis kesakitan. Dalam video amatir, siswa berinisial R mengaku telah dicekik dan ditampar salah seorang wali murid di dalam ruang kelas. Insiden itu terjadi saat guru sedang siap memulai pembelajaran. Kejadian itu berawal ketika R bersama teman-teman kelasnya mengikuti senam bersama di halaman sekolahnya. Saat itu, R bercanda dengan menyentuh bagian belakang rekannya berinisial N. Selesai senam, N melaporkan perlakuan R kepada neneknya yang datang ke sekolah mengantarkan bekal. Nenek N yang tidak terima perlakuan itu melapor ke guru sekolah dan akhirnya diselesaikan secara damai. Namun kakek N yang mengetahui kejadian itu tidak terima dan datang ke sekolah. Ia masuk ke dalam ruang kelas R dan menarik bocah tersebut kemudian menamparnya. Kejadian itu mengagetkan para siswa yang sedang bersiap-siap memulai pelajaran. Usai menampar R, kakek N kemudian pergi begitu saja meninggalkan sekolah tersebut. Pimpinan sekolah langsung turun tangan dan berusaha meredakan situasi tersebut. Iya Pak, kejadian pemukulan siswa ini bahwa benar-benar dilakukan oleh wali murid untuk melakukan kekerasan di dalam kelas. Wali muridnya ini langsung masuk di dalam kelas Pak, kemudian tidak ditahu oleh wali kelas, langsung menerobos ke dalam kelas, kemudian langsung memukul anak tersebut. Jadi kalau kejadian ini saya nyatakan ini benar-benar dilakukan oleh wali murid Pak. Bagaimana prosesnya sampai dengan hari ini, Bu? Prosesnya sudah di ranah hukum karena orang tua korban ini sudah melakukan pelaporan ke berwajib. Kasus yang terjadi 4 Oktober tersebut kini sudah ditangani pihak Polsek Boka. Sejumlah saksi telah diperiksa dan dimintai keterangan. Ahmad Syamanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Seorang anggota Polda Sulawesi Tengah berinisial Bribtu YS diduga terlibat kasus penggelapan mobil. Jumlah mobil yang digelapkan diduga mencapai 12 unit. Kasus tersebut kini viral di media sosial. Polda Sulawesi Tengah memberikan klarifikasi resmi terkait video viral dugaan penggelapan mobil rental yang menyeret nama seorang anggota Polri Bribtu YS. Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses penyelidikan oleh bidang profesi dan pengamanan. Polda Sulawesi Tengah menegaskan jika proses pendalaman kasus tersebut terus dilakukan untuk memastikan kebenaran rangkaian peristiwa dalam video yang viral di media sosial. Termasuk mendalami informasi adanya 12 unit mobil yang diduga telah digelapkan oleh YS. Terkait video viral dugaan penggelapan mobil yang dilakukan oleh salah satu anggota kami, saat ini Propam Polda Sulawesi Tengah masih melakukan pendalaman terkait informasi yang beredar, termasuk jumlah kendaraan, masih verifikasi dan belum dapat dipastikan. Hingga kini para pihak yang merasa dirugikan belum memberikan keterangan resmi. Kami menghimbau agar segera membuat laporan polisi untuk mempermudah proses penanganan. Jika nantinya terbukti ada pelanggaran, kami pastikan anggota yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang terlibat akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum secara transparan dan profesional. Terima kasih.
Penyidik sedang mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang turut membantu atau terlibat dalam kasus ini. Polda Sulteng memastikan bahwa jika ditemukan keterlibatan pihak lain, baik masyarakat umum maupun anggota Polri semua akan ditindak secara profesional. Kabid Humas Polda Sulteng mengimbau kepada para korban untuk segera membuat laporan polisi guna mempermudah proses penanganan kasus tersebut. Laporan tersebut membantu penyidik dalam mengambil langkah hukum. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Bagi warga Palu yang gemar menikmati langit malam, fenomena langka supermoon masih akan terjadi sekali lagi tahun ini. Setelah muncul pada 7 Oktober dan 5 November, BMKG menyebut fase purnama terdekat bulan dengan bumi akan kembali terjadi pada 4 Desember mendatang. Fenomena ini sekaligus menjadi supermoon pamungkas di tahun 2025. Supermoon sendiri merupakan istilah populer untuk menyebut posisi bulan yang sedang purnama, namun berada pada titik terdekat dengan bumi atau disebut perige. BMKG menjelaskan fenomena ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips atau lonceng, sehingga ada saat di mana posisinya sangat dekat atau paling jauh dari bumi. Di tahun 2025, supermoon fase purnama terjadi sebanyak 3 kali, dan fenomena bulan purnama terdekat pada 5 November lalu menjadi yang terbesar di antara semuanya. Sebenarnya supermoon ini istilah populer untuk menggambarkan posisi bulan pada saat purnama itu berada pada titik terdekatnya dengan bumi, atau istilahnya perige. Jadi karena posisinya sedikit lebih dekat dengan bumi, kita melihatnya secara visual tampak lebih terang, 30% lebih terang dan 14% sekitar 14% lebih dekat, lebih besar. Karena kan sebenarnya kenapa supermoon ini terjadi itu karena lintasan bulan, orbit bulan mengelilingi bumi ini orbitnya berbentuk elips atau lonjong. Jadi ada saat-saat tertentu posisi bulan itu berada sangat dekat dengan bumi atau istilahnya perige, dan ada saat-saat tertentu posisi bulan itu berada paling jauh dari bumi atau apoge. BMKG menegaskan tidak ada hubungan ilmiah antara fenomena supermoon dengan gempa maupun bencana lainnya. Sebaliknya, masyarakat diajak untuk menikmati keindahan dan nilai edukasi dari peristiwa langka ini. Bila cuaca cerah, supermoon pamungkas tahun ini bisa disaksikan dengan mata telanjang tanpa alat khusus. Fenomena yang jarang terjadi 3 kali berurut di 1 tahun ini juga bisa menjadi momen menarik untuk mengabadikan langit malam dan belajar astronomi. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.